Pernah nggak lo ngerasa kayak dunia ini cuma simulasi yang dikoding sama makhluk gaib yang lagi bosen? Lo kerja, lo capek, lo ngeluh, lo ngatur strategi, tapi uang tetap aja kayak mantan toksik. Dikejar makin jauh, didiemin malah makin hilang. Atau jangan-jangan realitanya bukan uang yang ngejauh, tapi justru lo yang hidup di frekuensi yang nggak nyambung sama si uang itu sendiri. Karena faktanya, uang itu bukan soal kerja keras doang. Dia kayak burung merpati putih, jinak-jinak merayap, tapi bisa berubah jadi elang kalau lo pancarin aura kekurangan. Nah, ini bukan dongeng, bukan teori marketing MLM, bukan juga khutbah motivasi murahan yang isinya cuma, "Ayo semangat, kamu pasti bisa." Apaan tuh? Uang gak datang karena lo semangat. Dia datang karena lo sinkron. Welcome to channel Hukum Semesta. Tempat di mana realitas lo dijungkir balikin, disulap pakai logika langit, dan dihajar sama petuah leluhur yang udah dilupain sejak kita semua sibuk ngejar cuan tapi lupa makna. Gue ucapin makasih khusus buat para member channel Hukum Semesta. Kalian tuh ibarat para penjaga candi digital. Diam-diam mendukung tapi efeknya gede. Kalau bukan karena kalian, channel ini mungkin udah jadi bangkai konten receh yang isinya prank dan joget-joget absurd. Nah sekarang, topik hari ini nih, dengerin baik-baik, uang datang tanpa dicari. Kalau kamu kuasai teknik manifestasi yang satu, ini. Lo pernah denger orang bilang, gue tuh nggak ngoyo cari uang, tapi rezeki kayak ngalir aja gitu loh. Terus lo mikir, ah elah, itu mah karena dia anak orang kaya. Eits, belum tentu bos, bisa jadi dia emang ngerti gimana cara kerja vibrasi rezeki. Lo boleh kerja siang malam, tapi kalau frekuensi lo masih mindset kekurangan, lo bakal muter-muter di lingkaran yang sama. Beda cerita kalau lo ngerti cara ngatur ulang sistem di dalam kepala, hati, dan energi lo. Nah, di video ini, kita akan bahas tuntas teknik manifestasi yang bukan kaleng-kaleng, bukan visualisasi kosong, bukan afirmasi sambil nahan kentut, tapi ilmu yang punya akar dalam di spiritualitas, filsafat timur, bahkan rahasia leluhur Nusantara. Gue nggak akan ngajarin lo jadi serakah, tapi gue bakal buka mata lo. Wejangan leluhur pernah bilang, rezeki itu bukan datang karena dicari, tapi karena lo udah siap nerima. Jadi, video ini penting banget buat lo yang ngerasa udah usaha keras tapi uang susah mampir. Punya impian gede tapi stuck di zona nyari diskonan. Atau yang pengen punya hidup berkelimpahan tapi males main drama spiritual yang lebay. Gua akan bawa lo jalan-jalan. Dari filsafat manifestasi sampai rahasia DNA energi yang dikubur dalam lontar-lontar kuno. Dan semua itu kita konekin ke ajaran Islam, logika, sains, dan hukum semesta yang sering diremehkan. Nih gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta. Kalau hidup lo masih kayak sinetron, mungkin lo masih main di frekuensi salah. Ubah channel, bukan tambah kerjaan. Siap, tarik nafas, buang pelan-pelan. Lepasin semua ego yang ngerasa udah tahu segalanya. Karena sekarang lo bakal masuk ke dimensi realitas yang lebih dalam dari sekedar saldo rekening. Gini ya, sebelum kita bahas teknik manifestasi yang bisa narik uang kayak magnet narik serpihan logam, kita kudu mundur dikit. Kita gali dulu akar-akarnya. Biar nggak asal main tarik energi kayak dukun muda viral yang doanya diketik di kolom komentar. Manifestasi itu bukan konsep baru. Bahkan, di zaman ribuan tahun sebelum manusia kenal kata rekening, konsep ini udah diajarin di kuil, di masjid, di padepokan, dan bahkan di tengah hutan. Dalam sejarah peradaban timur, khususnya di Nusantara, ada satu kepercayaan mendalam bahwa apa yang kita pancarkan dari dalam, itulah yang membentuk realitas di luar. Orang Jawa bilang, urip iku mung mampir, ngombe, tapi nek jiwamu sumarah, semesta iso nggenepi sakabehe. Hidup ini cuma mampir minum. Tapi kalau jiwamu pasrah dengan penuh kesadaran, semesta bisa nyempurnain semuanya. Di Timur Tengah, para sufi menulis dengan tinta air mata dan zikir bahwa Jodusha ini bukan benda padat yang mati, tapi pantulan getaran jiwa. Sedangkan di India, filosofi Vedanta ngajarin bahwa realitas ini cuman maya,
ilusi yang tunduk sama kesadaran kita. Di Jepang, Zen bilang, ketika pikiran kosong, maka realitas akan menyesuaikan. Dan di Barat, Albert Einstein, sang fisikawan jenius, pernah bilang, segala sesuatu hanyalah energi. Cocokkan frekuensimu dengan realitas yang kamu inginkan, dan realitas itu akan menjadi milikmu. Itu bukan filosofi, itu sains. Lihat gak tuh? Spiritualitas timur, filsafat barat, dan sains modern ngomongin hal yang sama, cuma dengan gaya bahasa yang beda. Semua mengarah ke satu titik. Manifestasi itu bukan sulap, bukan keajaiban, tapi mekanisme kerja alam semesta. Dan masalahnya, kita sebagai manusia modern udah jauh banget dari pemahaman itu. Kita lebih sering disuruh kerja keras daripada diajarin cara nyambung ke vibrasi rezeki. Kita lebih fokus ke berapa lama lembur, daripada ngatur gimana pola pikir kita narik peluang. Padahal, kalau kita bongkar jauh ke sejarah Nusantara, para leluhur kita itu udah main di level vibrasi. Mereka nggak punya CV, nggak punya LinkedIn, tapi bisa jadi raja, pemimpin, guru besar. Karena mereka ngerti, kekayaan bukan hasil dari kerja mati-matian, tapi dari sinkronisasi antara niat, energi, dan restu alam. Gue kasih lo contoh yang bisa lo relate. Pernah nggak sih lo punya hari yang semuanya mengalir aja, bangun pagi, hati enteng, ketemu orang yang nyambung, dapat kabar baik, dapat rezeki nggak terduga. Terus lo mikir, wah hoki nih, padahal itu bukan hoki. Itu lo lagi vibrasinya nyambung. Dan sebaliknya, pernah nggak lo ngalamin hari yang semua serba apes, motor mogok, kerjaan numpuk, ketemu orang nyebelin, dompet hilang. Itu juga bukan sial. Itu alarm bahwa ada yang salah sama getaran energi lo. Leluhur kita dulu punya istilah ilmu titen, ilmu yang ngajarin manusia buat peka, baca tanda-tanda alam, baca frekuensi orang, dan ngerti kapan harus bergerak dan kapan harus diem. Ini bukan mistis, ini bukan klinik, ini spiritual intelligence, dan manifestasi adalah puncak tertingginya. Karena dalam hukum semesta, apa yang lo pikirin, apa yang lo rasain, dan apa yang lo percaya adalah blueprint realitas lo. Kalau blueprintnya kacau, gimana bangunannya bisa kokoh? Kalau lo tiap hari ngomong, duit susah, rezeki seret, hidup gua mah begini-begini aja, ya semesta akan bilang, oh dia pengen itu. Oke, kita kasih. Makanya, teknik manifestasi yang kita bahas nanti itu bukan cuma soal afirmasi, tapi ngebenerin seluruh sistem lo, dari dalam keluar. Biar semesta nggak salah paham, karena semesta nggak ngerti kalimat lo. Yang dia baca itu niat lo. Yang dia respon itu getaran batin lo. Nih gue kasih kutipan khas channel Hukum Semesta, buat lo yang masih ngerasa hidupnya gitu-gitu aja. Kalau rezeki masih ogah mampir, bisa jadi lo masih nyebar sinyal yang bilang, gua belum layak. Ganti sinyal bro, jangan ganti harapan doang. Gue tahu ini kedengeran berat, tapi nanti lo bakal ngerti semua ini logis. Semua ini bisa dijelaskan, karena hukum semesta tuh kayak wifi. Dia nggak kelihatan, tapi begitu lo masukin password yang tepat, langsung nyambung bro. Langsung online ke realitas baru. Dan passwordnya, itu yang bakal gue kasih nanti. Satu teknik manifestasi yang sekali lo paham, lo nggak perlu lagi capek ngejar uang, karena uang yang bakal ngejar lo. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya, ke pusat dari semua pembicaraan ini. Teknik manifestasi yang bisa narik rezeki tanpa lo harus ngemis ke semesta tiap malam sambil nangis di kasur. Tapi sebelum itu, gue mau lo bener-bener paham, manifestasi itu bukan mantra, bukan juga sulap. Manifestasi itu ilmu. Ilmu yang udah dijelasin dengan ratusan cara dari kitab kuno sampai teori kuantum modern. Kita kupas satu persatu tapi dengan bahasa tongkrongan ya. Biar masuk ke otak dan hati lu sekalian. Konsep utama teknik manifestasi ini adalah selaraskan getaran internal lo dengan realitas yang lo mau. Gue ulangi pelan-pelan. Bukan fokus ngejar realitasnya, tapi nyelarasin getaran lo dulu. Karena realitas itu bukan sesuatu yang lo dapetin, tapi sesuatu yang lo tarik.
Dan semesta itu kayak radio butut, bro. Dia nggak peduli lagu apa yang lo pengen. Dia cuma bakal muter lagu yang frekuensinya lo puter. Lo mau denger lagu cinta, tapi radio lo masih nyangkut di stasiun. Patah hati dan kemiskinan abadi. Ya yang keluar tetap suara. Tangisan, bukan suara kasir dari toko sebelah. Nah, sekarang gue kenalin lo ke 10 hukum semesta yang mutlak kerja bareng dalam manifestasi 5. Di antaranya lo mungkin udah sering denger, tapi 5 lagi. Ini harta karun. Yang jarang banget dibahas, tapi gila efeknya. Dengerin pelan-pelan, resapin. 1. Hukum daya tarik alias Law of Attraction. Yang ini lo pasti udah hafal ya kan? Lo tarik apa yang lo pikirin dan rasain. Tapi sayangnya banyak orang cuma fokus di afirmasi positif. Padahal kalau afirmasi cuma di mulut, tapi hati lo penuh luka dan rasa nggak layak, semesta tetap nurutin getaran luka lo, bukan kata-kata manis lo. 2. Hukum resonansi. Semesta nyambung sama energi yang lo pancarkan. Kalau lo bergetar di frekuensi, kelimpahan uang tuh dateng kayak kucing nyium bau ikan. Tapi kalau lo bergetar di frekuensi takut miskin, yang dateng tuh pengeluaran mendadak. 3. Hukum kejelasan niat. Ini sering banget disepelein. Lo nggak akan bisa narik sesuatu yang lo sendiri nggak jelas pengennya apa. Lo bilang pengen kaya, tapi nggak pernah spesifik. Kaya siapa? Kaya gimana? Kaya yang bisa beli rumah buat mak lo. Atau yang bisa traveling tanpa mikir harga tiket. Semesta butuh koordinat. Bukan sekadar harapan ngambang daun empat. Hukum aksi terinspirasi. Manifestasi itu nggak kerja tanpa gerakan, tapi gerakannya bukan asal gerak. Namanya inspired action. Gerakan yang lahir dari intuisi dan dorongan batin, bukan dari ketakutan dan panik. Kayak lu tiba-tiba ngerasa, gue harus hubungi orang itu, terus jadi rezeki. Nah itu 5. Hukum detachment alias melepas hasil. Ini nih yang paling susah. Kita sering terlalu nempel sama harapan kita, sampai malah ngeblok datangnya rezeki. Melepas bukan berarti nyerah, tapi lu percaya, udah lu tanem, lu rawat, dan sekarang tinggal tunggu semesta panenin. Gak usah lu buka-buka tanahnya tiap hari, buat ngecek udah numbuh belum. Sekarang kita masuk ke 5 hukum semesta yang jarang dibahas, tapi impactnya gila. 6. Hukum refleksi. Realitas luar itu cuma cermin dari batin lo. Kalau lo ngelihat dunia kacau, itu bisa jadi batin lo lagi kacau. Kalau lo sering ketemu orang pelit, mungkin itu semesta ngaca ke ketakutan lo soal kekurangan. Benerin di dalam, nanti yang di luar. Berubah sendiri. 7. Hukum getaran kolektif. Lo hidup di dunia ini gak sendirian, lingkungan lo punya pengaruh gede banget. Kalau circle lo isinya orang yang suka ngeluh, takut gagal, dan alergi perubahan, lo bakal kehisap ke frekuensi mereka. Makanya, ganti circle atau minimal ganti topik pembicaraan. 8. Hukum polaritas. Setiap berkah itu datang sepaket sama ujian. Lo nggak bisa minta duit miliaran tapi nggak mau belajar ngatur emosi saat ditolak. Lo minta sukses tapi kabur waktu dikasih tantangan kecil. Setiap sisi terang selalu punya bayangan. Dan bayangan itu bukan musuh, tapi penyeimbang. 9. Hukum kekosongan. Lo nggak bisa nerima hal baru kalau hidup lo masih penuh sama energi lama. Makanya kadang sebelum rezeki besar datang, hidup lo malah kerasa kosong dulu. Temen hilang, duit seret, hidup sunyi. Itu bukan musibah, itu space clearing. Bersihin ruang buat sesuatu yang lebih besar. 10. Hukum sinkronisitas. Semesta kerja lewat kode dan kebetulan. Tapi inget nggak ada yang kebetulan. Tiap kejadian, tiap orang yang lo temuin, itu bisa jadi jawaban dari doa lo. Lo cuma perlu lebih peka. Dan percaya, semesta lebih ngerti rute terbaik ke tujuan lo. Semua hukum ini kerja bareng. Lo nggak bisa pilih satu doang. Karena ini kayak satu orkestra. Kalau satu alat sumbang, lagunya juga nggak enak. Dan teknik manifestasi yang mau gue ajarin nanti adalah cara nyalain semua hukum itu sekaligus. Gak pakai ribet, gak pakai mantra, cuman butuh satu hal, kesadaran lo, kesadaran tentang siapa lo, apa yang lo mau, dan kenapa lo pantas dapetin itu semua. Nih, gue kasih lagi kutipan khas dari channel Hukum Semesta. Lo gak butuh kerja rodi biar kaya,
Lo cuma butuh kerja dari dalam karena yang ngatur arus rezeki itu bukan kantor lo, tapi vibrasi lo sendiri. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, lebih gelap, lebih mistis, lebih spiritual. Tapi santai, kita tetap bahas ini kayak nongkrong sambil ngopi hitam dan gorengan dingin di warung depan rumah. Kita buka sisi lain dari manifestasi yang selama ini disembunyikan, bukan karena tabu, tapi karena banyak orang belum siap nanggung beban kesadarannya. Lo harus tahu satu hal penting banget, manifestasi itu bukan cuma tentang dapet duit atau nambah penghasilan. Manifestasi sejati itu proses lo nyatu sama takdir lo yang paling murni. Dan itu artinya, kadang lo nggak dapet apa yang lo mau, tapi lo selalu dapet yang lo butuh. Sekarang bayangin gini, lo pengen dapet mobil sport, udah afirmasi tiap hari, udah visualisasi, tapi nggak kejadian, lo kesel, lo nyumpahin semesta, lo bilang hukum tarik-menarik itu omong kosong. Padahal di balik layar, semesta justru ngelindungin lo dari tabrakan brutal karena belum waktunya lo nyetir mobil segede gaban dengan ego segede gajah. Kadang, semesta nunda rezeki bukan karena lo belum layak, tapi karena lo masih rapuh buat nanggungnya. Di titik inilah, hukum-hukum semesta yang lebih samar mulai kerja. Yuk kita bongkar satu-satu. Lo wajib nyimak wes karena ini lapisan yang jarang disorot. Hukum inkubasi, iya kayak telur. Keinginan lo itu kayak benih, butuh waktu buat numbuh. Dan selama masa inkubasi itu, semesta lagi ngetes lo. Apakah lo bener-bener yakin? Atau cuman ngarep? Musiman, lo bilang lo pengen kehidupan lebih baik, tapi pas dikasih proses penyembuhan, lo kabur. Pas ditinggal orang yang udah nggak sefrekuensi, lo ngerasa ditolak. Padahal itu semua adalah fase inkubasi lo biar jadi versi terbaik lo. Hukum getaran balik. Kadang, yang lo pancarkan itu bukan langsung dapat hasil manis, tapi dapat reaksi kebalikannya dulu. Kayak lo mulai ngerasa pantas dicintai, malah ditinggal pasangan. Bukan karena lo salah, tapi karena energi lama lo harus bersih dulu, biar energi baru bisa masuk. Ini kayak, lo mau ngerenov dapur ya wajar dong berantakan dulu sebelum jadi kinclong. Hukum kemurnian niat. Nah ini penting banget. Kalau lo pengen sesuatu tapi niat lo diliputi ego, semesta bakal ngasih pelajaran bukan hadiah. Lo pengen sukses biar bisa balas dendam, lo pengen kaya biar bisa pamer ke mantan, selamat. Yang lo dapet bukan keberlimpahan, tapi drama dan kekecewaan. Niat yang murni itu vibrasinya tinggi. Dan semesta suka sama yang bersih-bersih begini. Nggak neko-neko, nggak modus. Sekarang kita bahas bagian dari teks-teks kuno dan ajaran leluhur. Di dalam kitab-kitab hikmah dan lontar Jawa kuno, ada ajaran begini, sopo kang ngerti rasa, bakal ngerti jagat. Artinya, siapa yang ngerti rasa, bakal ngerti semesta. Rasa itu bukan sekadar perasaan, tapi getaran batin. Kalau lo jernih di dalam, maka lo bisa baca sinyal-sinyal semesta. Lebih jelas dari sinyal wifi tetangga. Dalam ajaran Islam sendiri, ada konsep yang seirama. Innama a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Ini bukan sekadar dalil. Fiqih bro. Ini blueprint spiritual. Semua manifestasi, semua hasil itu balik lagi ke getaran niat. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian. Artinya jelas, sebagai kepanjangan tangan Allah yang semesta nilai itu isi dalam, frekuensi hati. Dan ini nyambung banget sama seluruh hukum semesta. Sekarang kita masuk ke sisi kontradiktifnya. Gue tahu, banyak dari lo yang ngerasa, gue udah healing, udah afirmasi, udah meditasi, tapi kok hidup gue makin kacau. Gue jawab, karena lo baru masuk fase kaos. Kaos itu tanda bahwa struktur lama lo lagi dihancurin. Supaya struktur baru bisa dibangun. Lo kayak rumah tua yang digusur. Sakit? Iya. Tapi lo nggak bisa bangun mall mewah di atas fondasi WC umum. Semua kekacauan itu justru bukti bahwa energi lo udah mulai ngelawan gravitasi realitas lama. Kutipan gila dari channel Hukum Semesta.
Kalau lo lagi di titik terbawah dan semua mulai runtuh, itu tandanya lo lagi diperbaiki, bukan dihancurkan. Tokoh dunia juga banyak yang paham konsep ini. Albert Einstein pernah bilang, "Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions." Bayangin, ilmuwan yang jadi bapaknya fisika modern aja percaya bahwa imajinasi punya kekuatan tarik, atau Rumi, si penyair mistik legendaris, what you seek is seeking you. Apa yang lo cari, sebenarnya juga lagi nyari lo. Tapi dia baru nemuin lo kalau lo berhenti lari dari diri sendiri. Jadi, paham kan? Kenapa lo nggak bisa cuma pakai afirmasi tempelan di cermin, tapi harus masuk ke dalam sistem getaran internal. Lo teknik manifestasi itu bukan cuma cara, tapi sikap hidup. Dan kalau lo belum jujur sama diri sendiri, belum bersih niatnya, belum ngerti hukum-hukum tersembunyi ini, ya jangan heran kalau rezeki lo bolak-balik nyasar. Oke, sekarang kita turun ke bumi. Cukup main-main di awang-awang energi halus dan vibrasi semesta. Saatnya lo pegang kertas, pulpen, atau buka note di HP. Gua kasih teknik praktis yang bisa lo terapin langsung buat ngerasain rezeki ngalir tanpa harus ngejar-ngejar sampai ngos-ngosan kayak tukang paket nyasar. Tapi disclaimer dulu, ini bukan mantra sulap. Bukan juga ilmu goib yang langsung bikin saldo lo lonjak kayak harga cabai pas lebaran. Ini teknik spiritual yang kerja bareng hukum semesta dan cuma bisa aktif kalau lo niatnya jernih dan sabar. Langkah pertama, reset. Getaran diri. Sebelum lo manggil rezeki, pastikan antena lo nggak rusak. Banyak orang gagal manifestasi karena getaran dalam dirinya kebanyakan noise. Overthinking, cemas, dendam, minder, sirik, semua itu kayak gangguan sinyal. Caranya? Setiap pagi sebelum buka HP, duduk sebentar. Tarik napas pelan, buang sambil bilang dalam hati, "Gue tenang, gue cukup, gue layak." Ulangin 3-5 kali. Simple tapi ampuh buat nyetel ulang frekuensi lo. Ini kayak reboot sistem lo sebelum mulai hari. Langkah kedua, kalibrasi niat. Tanya ke diri lo, gue pengen uang buat apa? Kalau jawabannya, masih biar keren di depan mantan, atau biar orang tua nyesel nggak ngedukung gue dulu. Mending stop dulu di sini. Karena niat lo bukan panggilan jiwa, tapi luka yang belum sembuh. Coba ubah jadi, gue pengen uang karena gue pengen hidup bebas, berkarya, dan bermanfaat. Kalau niat lo kalibrasinya udah bener, baru lanjut. Langkah ketiga, ritual aktivasi visualisasi. Tiap malam sebelum tidur, tutup mata, dan bayangin kehidupan lo kalau rezeki udah ngalir deras. Tapi inget, bukan cuma soal mobil mewah, rumah elit, atau saldo 000 sekian. Bayangin juga perasaannya. Rasain tenangnya hati lo. Rasain ringannya hidup lo. Rasain rasa syukur yang meledak-ledak di dada lo. Visualisasi bukan sekadar gambar, bro, tapi rasa. Semakin kuat rasa yang lo bangun, semakin kuat sinyal yang lo pancarkan ke semesta. Langkah keempat, afirmasi dalam aktivitas. Ini bukan afirmasi diem sambil merem doang, tapi afirmasi sambil lo ngelakuin hal sehari-hari. Lagi cuci piring, bilang, gue selalu bersih dari energi negatif. Lagi nyapu rumah, bilang, rezeki gue masuk dari pintu manapun. Lagi buka rekening online, bilang, uang gue bertumbuh tanpa batas. Dengan kata lain, jadikan afirmasi sebagai soundtrack hidup lo. Lo jadi kayak karakter utama film yang ngomong sambil ngejalanin skenario hidupnya sendiri. Langkah kelima, teknik amplifikasi syukur. Ini yang paling underrated. Banyak yang nganggap syukur itu cuma ucapan alhamdulillah. Padahal, syukur itu booster manifestasi yang paling gila efeknya. Caranya, tiap malam sebelum tidur, tulis minimal 3 hal yang lo syukuri hari itu. Sekecil apapun, dapat senyum dari stranger, dapat parkiran kosong pas butuh, makan enak padahal nggak direncanain, tulis. Dan rasain, hidup lo bakal mulai vibrasinya naik perlahan. Kenapa? Karena syukur itu sinyal bahwa lo udah ngeh sama berkat kecil. Jadi semesta ngerasa lo siap dikasih yang lebih besar. Langkah keenam, teknik membuka jalur rezeki. Tak terduga, ini agak mistis. Tapi kalau lo udah connect sama hukum semesta, lo bakal paham.
Setiap hari lakukan satu tindakan kecil tanpa pamrih. Bantuin orang nyebrang, bayarin tukang parkir lebih, ngasih senyum tulus ke orang yang kelihatannya lagi capek. Tindakan kecil itu kayak nyiram benih, nggak langsung tumbuh, tapi lu bakal kaget betapa cepat semesta ngebales lewat jalur yang nggak masuk akal. Ingat, semesta nggak kerja pakai logika manusia. Langkah ketujuh, niatkan rezeki buat perluas kebaikan. Kalau lo udah punya niat buat nyambung rezeki lo ke manfaat orang lain, percaya deh, semesta bakal ngebuka jalur yang bahkan gak pernah lo pikirin. Ini bukan omong kosong. Ini prinsip utama dari semua ajaran leluhur. Rezeki itu seperti air. Dia ngalir ke tempat yang bersih, jernih, dan bisa mengalirkan lagi. Langkah ke-8, detasmen. Nah, ini yang sering bikin gagal. Orang udah niat, udah afirmasi, udah visualisasi, tapi masih nanya, kapan ya datangnya? Udah bener belum ya? Gue kurang apa lagi sih, bro? Kalau lo mancing dan terus-terusan narik kail, kapan ikannya sempet nyantol? Lepasin, percaya. Dan lanjut hidup kayak biasa. Ketenangan lo setelah afirmasi, itu sinyal bahwa lo udah selaras. Tips terakhir buat ngadepin hambatan umum. Kalau lo ngerasa kok nggak ada perubahan, balik ke vibrasi diri lo. Apakah lo masih nyimpan luka? Masih suka bandingin hidup sama orang lain? Masih benci sama mantan, keluarga, atau hidup lo sendiri? Beresin. Karena lo nggak bisa narik uang kalau hati lo masih narik luka. Nih, kata-kata sakti dari channel Hukum Semesta. Kalau lo masih sering maksa semesta ngasih duit, tapi nggak pernah maksa diri buat jadi lebih tenang, itu bukan manifestasi. Itu ngemis pakai jas energi. Kalau teknik ini lo lakuin konsisten, bukan musiman, lo bakal ngerasain sendiri. Uang nggak lagi lo kejar-kejar, tapi dia yang nyamperin lo. Kadang lewat jalur tak terduga, kadang lewat orang asing, kadang lewat hal kecil yang ternyata besar banget dampaknya. Dan kalau lo udah sampai di tahap itu, selamat, lo udah jadi magnet rezeki yang beneran hidup. Gue akan cerita satu kisah, bro. Ini cerita yang jujur, bikin gue sendiri merinding. Jadi ada seorang pedagang kecil di sebuah desa, namanya Budi. Budi ini orang yang selalu terlihat sederhana. Tapi yang menarik, Budi selalu tampak tenang dan bahagia, meskipun dagangannya kadang nggak laku. Suatu hari, datanglah seorang guru besar ke desa itu. Gurunya bilang, "Siapa yang bisa memberiku sesuatu yang paling berharga, aku akan memberi mereka hadiah besar." Banyak orang yang langsung heboh. Mereka semua berusaha mencari apa yang paling berharga itu. Ada yang ngasih emas, ada yang ngasih perhiasan, ada juga yang coba bagi ilmu yang mereka punya. Tapi Budi, dia cuman diam. Dia nggak ikut-ikutan. Budi malah terus lanjut dagang sambil senyum kecil. Ada orang yang heran, Budi, kenapa lo nggak ikut kasih apa yang paling berharga itu? Budi cuma jawab santai, karena apa yang paling berharga bagi gue adalah ketenangan hati. Gue udah cukup dengan apa yang gue punya. Dan ternyata, gurunya bilang, lo yang paling paham. Ketenangan hati adalah harta yang tak ternilai. Dan ternyata setelah itu, Budi mulai merasakan rezeki yang datang tanpa dicari. Dagangannya laku, orang-orang pada datang, dan hidupnya jadi lebih mudah. Budi nggak pernah lagi memaksakan diri, karena dia sudah memancarkan energi yang benar. Energi yang membuat semesta ingin memberinya lebih banyak. Sekarang, coba lo bayangin. Lo lagi dagang, bisnis, atau ngapa aja. Lo udah capek, udah kerja keras, tapi kok rasanya kayak ada yang kurang. Apa yang hilang? Ya, mungkin lo lupa untuk nyesuaiin getaran lo sama semesta. Lo kayak Budi yang terus kerja tanpa pernah merasa kelaparan hati. Nggak selalu ngejar apa yang harus dicapai, tapi lebih ke apa yang perlu lo rasain. Budi punya prinsip. Rezeki itu datang ketika kita menerima ketenangan hati. Pernah nggak sih lo ngerasa kayak lo terlalu sibuk ngejar sesuatu tapi malah makin jauh? Coba bayangin aja kayak lo lagi lari mengejar pesawat. Lo lari, tapi pesawat itu tetap terbang lebih cepat. Kenapa? Karena lo terlalu fokus sama larinya. Tanpa sadar ada jalanan yang lebih mudah dan lebih dekat. Nah, hidup juga gitu.
Manifestasi itu bukan soal kejar-kejaran. Lo harus tahu kapan untuk berlari dan kapan untuk jalan santai. Jalan santai lo yang bakal bawa lo ke rezeki itu, bro. Bukan lagi soal seberapa keras lo kerja keras, tapi seberapa tenang lo dalam menjalani prosesnya. Lo tahu nggak, sebenarnya setiap orang itu punya vibrasi uang sendiri-sendiri. Ada yang energinya berlimpah, tapi ada juga yang energinya kehabisan. Dan ini semua itu bisa berubah. Lo yang punya kendali penuh, misalnya, ada seorang ibu rumah tangga yang dulunya nggak punya apa-apa, tapi karena dia bisa bersyukur dengan apa yang ada, energi positifnya bawa rezeki. Karena lo bisa bayangin, ketika lo bersyukur, semesta itu kayak bilang, ini orang udah siap untuk nambah rezekinya. Mereka yang selalu merasa kurang itu kayak sedang melawan arus. Pikirannya penuh dengan belum cukup, masih kurang, dan itu bikin mereka kayak menutup pintu rezeki mereka sendiri. Lo tahu nggak, kalau kita ngomongin uang, sebenarnya banyak orang yang masih ngerasa miskin meskipun duitnya cukup. Kenapa? Karena mereka masih terjebak dalam mindset nggak cukup. Mindset itu yang ngeblokir aliran energi rezeki. Ada seorang pemuda, sebut aja namanya Rizky, yang dulu hidup serba pas-pasan. Dia mulai coba teknik ini dan lo tahu apa yang dia lakuin. Dia mulai melihat uang itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk memperluas kebaikan. Dia nggak lagi mikirin gimana caranya dapat uang, tapi gimana caranya bisa bantu orang lain lebih banyak. Dan setelah itu, rezeki datang tanpa dia kejar. Simpelnya, uang itu cuman alat, bukan tujuan, bukan barang yang lo harus kejar-kejar, tapi sesuatu yang lo tarik dengan niat baik dan energi yang bener. Semesta itu nggak peduli lo nyebar uang buat pamer, tapi semesta peduli kalau lo pakai uang buat bantu orang. Itu yang bikin energi rezeki lo ngalir tanpa hambatan. Sekarang, balik lagi ke diri lo sendiri. Coba tanya dalam hati, apa yang sebenarnya lo cari di hidup ini? Uang, pencapaian, atau ketenangan hati? Karena kayak cerita Budi tadi, kadang ketenangan hati itu yang bakal bikin rezeki ngalir dengan sendirinya. Oke, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, apa sih yang bisa kita tarik dari semua cerita dan teori tentang manifestasi ini? Gua rasa ini semua cuma satu hal yang perlu lo pahami. Uang itu datang bukan karena lo ngejar, tapi karena lo udah siap menerimanya. Lo nggak perlu lari kenceng-kenceng buat dapet itu, karena ketika lo udah sadar dan ngasih ruang buat semesta, rezeki itu akan datang begitu aja, tanpa lo paksain. Jadi, apa yang harus lo lakuin? Lo harus mulai dengan tenang. Bukan cuma tenang di luar, tapi tenang juga di dalam diri lo. Lo harus berdamai sama diri sendiri dan segala kekurangan lo. Karena yang namanya manifestasi itu bukan tentang memaksa semesta, tapi tentang menarik energi yang udah ada. Ketika lo stop mikirin gimana caranya dapet dan lebih fokus ke bagaimana caranya memberi dan bersyukur, nah disitulah lo mulai menyelaraskan energi lo dengan semesta. Semesta itu nggak ada yang kebetulan. Setiap kejadian, setiap pertemuan, setiap kesempatan, semuanya udah diatur dengan sempurna. Kadang kita terlalu sibuk kejar-kejaran sama waktu, padahal yang kita butuhin itu cuman berhenti sejenak, melihat sekitar, dan menerima apa yang semesta kasih. Jangan khawatir kalau lo merasa belum ada uang. Yang penting adalah apakah lo udah siap untuk menerima. Nah, ngomong-ngomong soal kesiapan, lo udah siap belum buat manifestasi ini? Karena itu yang paling penting. Gue nggak peduli seberapa keras lo berusaha, kalau lo nggak siap, semuanya akan sia-sia. Mindset dan energi lo harus sinkron sama keinginan lo. Baru deh itu bisa terwujud. Ingat, keberlimpahan itu bukan cuma soal uang, bro. Keberlimpahan itu soal feeling lu terhadap hidup ini. Soal rasa syukur, soal cinta, soal kedamaian dalam hati. Kalau lo ngikutin jalan ini dengan benar, semesta akan kasih lo lebih dari yang lo kira. Dan itu nggak cuma materi, tapi lebih ke kebahagiaan yang sesungguhnya. Kadang, lo bisa dapat lebih banyak ketenangan dan cinta dalam hidup lo dibandingkan dengan duit yang lo cari-cari. Jadi gue mau lo refleksi sejenak. Apa yang lo lakukan hari ini udah cukup untuk diri lo sendiri? Apakah lo udah bersyukur dengan apa yang lo punya? Coba jawab pertanyaan itu dalam hati lo.
Buat lo yang masih bingung, apakah gue udah manifestasi dengan cara yang bener? Nih, gue kasih lo wejangan dari channel Hukum Semesta. Semesta itu bukan tempat lo berlomba, tapi tempat lo belajar untuk berjalan dengan tenang. Semua yang kita omongin di sini, semua yang lo denger, itu bukan sekadar omongan kosong. Itu adalah sinyal dari semesta. Sinyal bahwa sekarang adalah waktu lo untuk memulai dan berhenti ngejar-ngejar hal yang lo kira harus lo dapatkan. Lo harus mulai dengan diri lo, dan semesta akan ngasih jalan buat lo. Dan sebelum gue tutup, ingat keberlimpahan gak cuman soal duit. Itu juga tentang bagaimana lo bisa merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan bisa berbagi ke orang-orang sekitar lo. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena semesta itu dengar apa yang lo rasain. Lo berterima kasih sama kehidupan yang udah lo jalani, maka kehidupan itu bakal kasih lo lebih banyak yang lo butuhin. Oke, lo udah dengerin dan lo udah dapet banyak banget insight dari video ini, jadi sekarang giliran lo untuk ngeriset mindset lo. Gue udah kasih lo semua yang perlu lo tahu. Sekarang terserah lo, bro. Buat melangkah maju atau tetap di tempat. Jangan lupa buat refleksi. Jangan cuma nonton terus, aplikasikan apa yang lo pelajari hari ini dalam hidup lo. Semua yang lo lakuin harus dimulai dari dalam diri lo. Satu hal terakhir, buat lo yang pengen akses video lebih awal dan dapet insight lebih banyak, join aja jadi member channel Hukum Semesta. Cuma seharga nasi padang sama kopi, lo udah bisa dapetin akses ke video-video yang bisa ngebantu lo lebih berkembang. Linknya udah gue tempel di deskripsi, jadi langsung cek sekarang. Dan buat lo yang udah nonton, teruskan langkah lo, karena Hukum Semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Lo udah siap untuk berhenti ngejar rezeki dan mulai menariknya dengan ketenangan hati. Apa yang lo rasa bisa bikin lo lebih bersyukur hari ini? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Dan jangan lupa buat subscribe. Karena kita masih banyak ngobrolin hal-hal keren lainnya yang nggak kalah penting. Oke, teman-teman, kita udah sampai di bagian akhir nih. Sebelum lo pergi, gue cuman mau ingetin satu hal yang penting banget. Video ini bukan cuma sekadar obrolan kosong yang gue lontarkan begitu aja. Enggak, bro. Ini adalah kode dan sinyal dari semesta. Sinyal yang semesta kirimkan untuk lo. Untuk kita semua. Bahwa waktunya untuk berubah, waktunya untuk bersyukur, waktunya untuk menerima keajaiban yang ada di sekitar kita. Gue yakin lo yang dengerin ini pasti punya potensi lebih dari apa yang lo kira. Lo cuma perlu menyadari itu dan mulai bergerak dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jangan lupa, kalau lo pengen selalu dapetin insight lebih awal dan nggak mau ketinggalan informasi yang bisa ngebantu hidup lo lebih baik, langsung aja jadi member channel Hukum Semesta. Cuma setara dengan harga nasi padang sama kopi. Lo bisa nonton lebih dulu dan dapetin lebih banyak ilmu yang bakal ngebuka mata lo. Gue udah taruh linknya di deskripsi. Jadi jangan ragu, cek sekarang juga. Dan buat lo yang udah setia nonton, gue ucapkan terima kasih banget. Lo adalah bagian dari perjalanan luar biasa ini. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Ini bukan cuma kata-kata, bro. Ini adalah kenyataan. Lo akan mulai merasakannya ketika lo membuka hati dan pikiran lo. Ketika lo berhenti ngelawan dan mulai berdamai dengan semesta. Semesta itu nggak pakai basa-basi. Dia kasih lo apa yang lo butuhkan, bukan apa yang lo mau. Jadi jangan takut menerima apa yang datang. Sebelum gue tutup, gue pengen lo merenung sejenak. Apakah lo udah benar-benar memberikan yang terbaik untuk diri lo sendiri? Apakah lo udah cukup bersyukur atas apa yang udah lo punya hari ini? Semua yang lo lakukan, semua langkah yang lo ambil, itu pasti berujung pada satu titik yang tepat. Jadi jangan takut untuk berjalan, bahkan ketika jalannya nggak selalu mulus. Dan terakhir nih, gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta. Jangan cuma ngeluh tentang hidup, tapi carilah cara untuk membuat hidup lo lebih baik. Sekarang, saatnya buat lo mulai bergerak, mulai manifestasi, mulai bersyukur, karena di akhir yang paling penting bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak kita bisa menerima dan memberi. So, itu dia guys. Semoga video ini bermanfaat buat lo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
Tanya gue apa aja gue selalu siap untuk berbagi. Buat lo yang pengen nonton lebih awal, join jadi member. Link ada di deskripsi, cek sekarang juga. Dan terakhir, gue mau ninggalin satu pertanyaan buat lo yang harus dijawab di kolom komentar. Apa hal kecil yang bisa lo syukuri hari ini? Dan gimana lo bisa memulai manifestasi dari sekarang? Gue tunggu jawaban lo ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay humble, stay grateful, dan jangan lupa hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat.